pada masa sekarang sebetulnya ide untuk memperpanjang kekuasaan itu ada. Ya, dimulai dari pemunduran pemilu, kemudian usulan 3 periode, terakhir itu terkait dengan jadi wapres. Ya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi Titik Temu. Dan kali ini kita membahas sebuah isu yang cukup aktual beberapa hari terakhir ini, yaitu soal pencapresan Anies. Nah, kita mengangkat tema Nasdem pasca deklarasi Capres Anies Baswedan. Apa yang dilakukan oleh Nasdem ini akan mempengaruhi warna dan suhu politik kita di Indonesia. Mungkin saya ke ini dulu, Mas Firman dulu. Mas, mestinya kan Nasdem itu mengumumkan bakal calon presidennya itu rencananya di bulan November. Ya, kalau nggak salah mereka merencanakan itu di 10 November rencananya mengumumkan. Tapi kok tiba-tiba dipercepat. Ini ada apa sih, Mas? Iya, ini membuat banyak spekulasi ya. Banyak yang berpikir ini terkait dengan manuver KPK dan lain-lain gitu ya. Tapi setelah saya amati dan juga baca-baca lah ya, kelihatannya ini hanya masalah teknis sebetulnya. Kalau saya lihat ya, artinya mereka sudah on the track, sudah ada pilihan, sudah ada prosesi yang tidak sebentar juga, dan memang sebelumnya sudah ditetapkan harus jangan lama-lama begitu ya, jangan lama-lama, 3 bulan lah kurang lebih gitu ya, dan ini masih range 3 bulan, sehingga ya mereka deklarasi gitu. Meskipun saya juga tahu dari bisik-bisik tetangga ini seharusnya 10 November dengan rekan koalisi, ya, tapi ternyata batal, dan itu juga surprise buat Demokrat maupun PKS. Untungnya mereka dikasih tahu sehari sebelum deklarasi itu. Oh gitu. Ya, jadi nggak terlalu gelo gitu ya. Oh gitu ya. Nah, ya artinya ini ada perubahan rencana, tapi sebetulnya kalau secara normatif ya bisa digato-gato lah ya, bisa dikaitkan kemana-mana, tapi dari sumber Nasdemnya sendiri saya kira ini terkait dengan range waktu itu, dan juga karena setelahnya akan ada kesibukan-kesibukan internal partai begitu ya, sehingga dideklarasikan pada tanggal 3 itu gitu. Nah, tapi saya pikir juga Nasdem juga ingin membuktikan bahwa mereka cukup berani tadi untuk menunjukkan posisi mereka. Oh gitu ya. Dan di sini sebetulnya yang bisa kita apresiasi, Bang. Ya. Begitu. Mas Firman. Ya. Ini kan masih sangat awal. Ya. Pemilunya masih 2024. Ini yakin nih Anies bisa jadi calon beneran. Karena kalau Nasdem nggak ada partai yang lain kan susah. Saya kira ini pembicaraan sudah lama ya. Jadi ini kalangan yang mau sedikit berbeda dengan rezim. Dan di sini letak apresiasi tadi. Khususnya Nasdem. Kenapa? Karena mereka sudah cukup mendekati 2 partai atau punya platform yang sama, itu sudah agak lama, di mana pada masa sekarang sebetulnya ide untuk memperpanjang kekuasaan itu ada. Ya, dimulai dari pemunduran pemilu, kemudian usulan 3 periode, terakhir itu terkait dengan jadi wapres.
ya meskipun simpang siur dan seolah-olah tiktokan gitu, tapi kan sumbernya dari kekuasaan semua, ya. Dan partai-partai pendukung antusias, dan Nasdem ada di antara mereka. Nasdem ada di antara mereka, dan kalau oposisi dan rakyat saja tahu manuver itu, apalagi Nasdem. Nah, tapi yang kemudian dilakukan Surya Paloh dan Nasdem sebagai bagian dari rezim itu tidak ikut arus. Dia tidak ikut arus. Dia justru melihat situasi itu, dan SBY pun sudah melihat situasi itu, dan isu mengenai hanya 2 kandidat itu sudah cukup santer ya. Tapi Nasdem tidak ikut arus, tidak seperti PAN, tidak seperti P3 setiap di Golkar. Dia justru keluar, seolah keluar, dan ini kemudian menimbulkan spekulasi adanya friksi di koalisi pemerintah, dan membangun satu basis kekuatan baru untuk melawan itu. Sehingga, sorry ini saya katakan, kekumuhan wajah demokrasi kita ini terselamatkan. Oh gitu. Karena masih ada kandidat di luar keinginan rezim. Meskipun di depan mata juga kita akan berhadapan dengan tantangan yang baru juga nanti. Oh, pasti tantangan akan selalu ada. Tapi begini, demokrasi kita kan dalam beberapa tahun berakhir ini kan dihitung atau dinilai oleh para pengamat atau para pemerhati demokrasi dari dalam maupun luar negeri, lembaga-lembaga demokrasi seperti Freedom House, Economist Intelligence Unit, IDEA dan lain-lain, itu kan ada yang menyebutnya float demokrasi, ada yang menyebutnya low demokrasi, ada yang menyebutnya kalau Freedom House itu partly free, ya. Dan ada Tom Power bahkan analis politik dari ENU mengatakan kita sudah kembali ke otoriter gitu. Nah, ternyata Nasdem sebagai orang yang paling ada di dalam dan punya telinga paling mendengar sebetulnya, dia ngambil keputusan yang berbeda. Dan dia berani mengambil sosok yang bahkan dipercaya berbeda secara diametrikal. Artinya Nasdem juga siap menerima risiko. Siap menerima risiko, dan saya kira Pak Surya Paloh kan pebisnis yang ulung. Termasuk 70 orang terkaya di Indonesia ya, 77. Jadi insting naluri pebisnisnya jalan. Pebisnis itu kan harus menangkap pasar ya. Kemudian beliau juga politisi kawakan, lama di Golkar juga. Sehingga perhitungan-perhitungan dia itu bukan perhitungan kaleng-kaleng kalau anak sekarang bilang. Tapi perhitungan yang presis, dan dia pasti sudah menghitung secara detail konsekuensi-konsekuensinya. Begitu. Saya kembali lagi ke Mas Firman tadi soal peran Nasdem ini. Iya. Pertanyaan dari Bang Bas ini menarik tadi, apakah mungkin? Nah, kalau kita lihat, kalau Nasdem kan sudah pasti ya. Iya. Nah, PKS juga tadi Bang Kenny juga sudah bilang udah sejiwa banget kelihatannya gitu ya. Iya. Hanya tinggal Demokrat gini ya, masih, karena Demokrat ini masih berupaya agar dealnya itu memasukkan AHY juga sebagai wapres. Ya. Hanya saja kalau kita lihat secara realistis kan calon tinggal 3 ini. Dan secara chemistry, kedekatan, dan juga mungkin secara historis, memang akhirnya mau tidak mau kelihatannya Anies paling nyaman buat Demokrat. Iya. Sementara Ganjar dan Prabowo mungkin kalau memang ada sesuatu kejadian yang besar itu baru mungkin akan beralih ke sana. Tapi saya kira itu akan sangat sulit, dan mungkin juga secara chemistry itu harus lama dulu dibangun untuk akhirnya Demokrat beralih tidak ke Anies gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah saya kira ketiga partai ini sudah nyaris firm sekali ya untuk tetap mengawal Anies sampai nanti di tahun 2023 untuk dicalonkan. Sementara partai-partai yang lain itu mulai ada desakan dari akar rumput dan juga bahkan dari elitnya. Habil Marati misalnya ini berencana senior-senior P3 ini akan deklarasi mendukung Anies di 20 kota. Oh gitu. Iya. Jadi nggak hanya di akar rumput, Bang, tapi juga di elitnya. Nah, kalau di akar rumput malah lebih jelas lagi. Saya kira penelitian dari indikator dan yang lain itu juga mulai mengungkap bahwa untuk P3 itu lebih dekat ke Anies. Secara ideologis katakanlah begitu. Indikasinya salah satunya apa yang terjadi di Jakarta ya. Kemarin bagaimana riuh rendah pengurus DKI itu mencalonkan Anies gitu. Jadi memang bisa jadi nanti bukannya berkurang, tapi bertambah ini.
Oh gitu. Dan kalau toh, nah Habil Marati mengatakan bahwa kalau memang secara formal itu P3 tetap KIB atau yang lain, tapi itu bisa jadi cek kosong. Dia bilang begitu, kayak peringatan begitu ya. Karena secara chemistry dan ideologis P3 lebih dekat dengan sosok Anies begitu ya. Yang secara ideologis ya dia punya HMI ya, dan Islamic look-nya lebih kelihatan lah ketimbang Ganjar atau Prabowo begitu. Dan juga saya kira PAN juga demikian ya. Karena kalau di daerah-daerah saya kira masih banyak akar rumput pendukung PAN yang juga agak kuat keislaman berpolitiknya begitu ya. Akar-akar Muhammadiyah itu juga secara sense jauh lebih dekat ke Anies ketimbang yang lain begitu. Nah, sehingga memang ini P3 dan PAN ini harus pandai-pandai berhitung. Nah, yang unik juga kan di level elit P3 tadi ada yang dukung gitu. Dan di Golkar juga ternyata juga ada fenomena sosok senior begitu ya yang sudah juga kelihatannya cocok nih ke Anies gitu kan. Jadi ya ini ternyata di KIB pun ada fenomena tersendiri ya, meskipun katanya ini hanya respon yang wajar ya, respon saja yang wajar. Tapi kita lihatlah karena KHMI ini kan kadang bermain juga gitu kan. Ya begitu kira-kira Bang. Ya. Nah, Mas Firman, tadi yang Anda singgung itu kan kalau melihat genetikanya Anies ini kan itu rata-rata partai agamis ini akan cenderung merapat ke situ. Sementara Nasdem sendiri kan genetikanya itu adalah partai nasionalis. Apa dampaknya? Ini sangat luar biasa. Jadi ada yang mengatakan deklarasi itu sangat tepat karena citra bahwa Anies ini adalah orang untuk partai-partai religius saja, partai agama saja juga tidak begitu. Di sisi lain memang Anies itu sebetulnya kalau kita amati secara jernih, dia itu tidak pernah jualan agama. Dia jual kerja-kerja saja, jual ide, kemudian implementasi. Orang lain yang menjual agama gitu. Orang lain dompleng, begitu kan? Orang lain dompleng gitu kan. Nah dia sendiri saya kira banyak buktinya di Jakarta misalnya yang membuktikan dia cukup dekat dengan kalangan non Muslim ya. Atau jualan itu dimainkan pada saat bagaimana meraih kekuasaan, begitu udah jadi udah nggak mainkan itu lagi. Itu strategi itu aja. mengingatkan saya pada seorang jenderal itu yang itu. Itu jenderal apa tuh? Ya, yang dulu bertarung di 2019. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya tahulah siapa. Ya, oke. Saya kira itu nggak terlalu ya artinya kalau kita lihat misalnya saya kebetulan orang Jakarta ya. Itu kan ada Hindu Tamil yang untuk pertama kali dia punya tempat ibadah. Baru untuk pertama kalinya ternyata orang Hindu Tamil ya. Itu punya tempat ibadah di Jakarta dan itu ada videonya, itu ada YouTube-nya, dan itu sampai mereka nangis itu karena terharu ya. Nah intinya adalah sebetulnya Anies ini ide dasarnya kalau saya tangkap itu kolaborasi sebetulnya. Kolaborasi, bukan fanatisme, bukan eksklusivitas gitu ya. Dan sehingga memang Nasdem pun tidak merasa berkeberatan. Kan pasti ada hitungan Nasdem juga kan. Kalau memang sosok ini dirasa terlalu kanan katakanlah begitu ya. Ini akan sangat sulit juga bagi Nasdem meyakinkan basis pemilihnya gitu. Nah kenyataannya setelah dites, ini kan hanya 2 yang mencelat pimpinan ya, dari Kalimantan Barat dan dari Bali, dan terakhir di Jawa Tengah, Semarang. Nah kalau kita lihat itu kan memang basis-basis yang memang Anies secara kultur politik tidak terlalu kuat di situ. Bali ya kan, Bali, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah itu kan basis-basis yang saya kira lebih dekat political chemistry-nya itu ke Ganjar begitu. Saya ingin membahas soal ini dulu, soal peran dari Kingmaker. Oh gitu ya. Jadi ini sudah ada ini. Nah, gimana Mas Firman melihat? Jadi tadi itu ada beberapa Kingmaker. Mungkin ada tambahan lagi Kingmaker yang menentukan arah permainan di 2024 ini. Dan sejauh mana permainan mereka? Iya, ada Kingmaker, ada Queenmaker juga. Oh, King dan Queen. Jangan lupa ada Queen ya, Queenmaker. Ya. Saya kira yang sudah disebutkan tadi ya, saya kira itu sudah bisa dilihat sebagai
kingmaker. Hanya saja ada kingmaker yang lintas partai, ada kingmaker yang efeknya itu limited sebetulnya. Oke. Yang lintas partai itu memang setidaknya sampai hari ini, ya, ketika belum diresmikan nama-nama capres dan cawapres, itu Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi sebagai kingmaker lintas partai. Karena dia mempengaruhi banyak partai. Oke. Seberapa besar pengaruh Pak Jokowi sebagai kingmaker menentukan Dia partai-partai membuat beberapa koalisi yang ada itu tidak berani terlalu jauh berbeda dengan visi misi beliau. Dan tokoh-tokohnya kan sudah selected begitu kan. Sehingga kingmaker Pak Jokowi sampai hari ini ya, sampai 2023 itu lintas partai. Oke. Sementara Bu Mega itu limited. Oke, karena dia hanya influence-nya di PDIP meskipun menjadi sangat signifikan karena dia bisa memblok gerakan Ganjar. Dia kayak limbung ya, kayak limbung. Sehingga salah satu alasan mengapa Nasdem tidak mendekat ke Ganjar karena ada kekhawatiran kalau dia didukung belum tentu Pak Ganjar firm. Karena dia masih menunggu aba-aba dari the queen maker-nya. Gitu. Nah, sementara saya kira Pak Surya Paloh itu ya sebatas di Nasdem, dia tidak bisa mempengaruhi yang lain gitu ya, dan juga Pak SBY juga hanya Demokrat gitu kan, dia harus bernegosiasi tetap dengan yang lain begitu ya, dengan yang lain. Tapi dikatakan juga bahwa bisa dikatakan bahwa mereka inilah tokoh-tokoh inilah yang membuat trigger bahwa akhirnya di level bawah masyarakat pun akhirnya mulai ikut pemikiran mereka. Dan mulai membangun simpul-simpul dukungan dan lain-lain. Ini kan influence dari mereka juga gitu. Mungkin yang selama ini masih menanti-nanti, kemudian ada gerakan dari seorang Surya Paloh sebagai kingmaker yang limited tadi, ini udah mulai terpicu untuk bergerak begitu kan. Nah, kedepannya mungkin dari KIB atau dari yang manapun itu juga akan membuat orang juga tergerak begitu ya. Oke. Kira-kira itu. Nah, kalau kita melihat kedekatan secara politik, kalau kita sebut tadi ada kingmaker, ada queenmaker. Ya, kalau melihat kedekatan politik ini kan Pak Jokowi lebih cenderung dekat ke PDIP. Ya. Nah, pertanyaannya apakah di mana maksudnya kemungkinan partai-partai yang di bawah pengaruh Pak Jokowi ini akan menyatu atau merapat dengan kelompok PDIP atau justru membangun poros sendiri gitu. Bagaimana? Karena hitungan terakhirnya menurut saya adalah orang. Nah, kalau bisa deal di level ini, saya kira itu akan lebih mudah. Seperti dulu ada koalisi besar mendukung Pak Jokowi. Nah, saat ini kan persoalannya setelah Pak Jokowi semua relatif tidak jomplang ya antara Pak Prabowo dengan Ganjar dan Anies gitu ya, sehingga deal di sininya memang tidak semudah yang dulu. Sehingga memang potensi untuk terjadi ada satu konstelasi politik yang berbeda-beda atau tidak samalah dengan yang sebelumnya, itu sangat terbuka sekali peluangnya. Oke, dengan begitu Mas Firman melihat kemungkinan kita punya calon presiden ada berapa orang nanti? Saya kira lebih dari 2. Lebih dari 2 ya? Lebih dari 2. Itu confirm itu? Confirm. Oh gitu ya? Kalau lebih dari 2 siapa aja? Ya ini sudah jadi pembicaraan umum ya. Karena kalau memang setidaknya sampai hari ini politik tadi seni. The art of possibilities, tapi at least sampai sekarang ini kan KIB dan Gerindra dengan PKB ini kan katanya sebentar lagi nih. Sebentar lagi. Jadi sudah mulai semakin dekat lah. Kemudian juga Anies dan siapa gitu ya. Ini akan jadi poros tersendiri. Kemudian PDIP mungkin saja kalau dia beralih ke Ganjar, saya kira ini sangat potensial menjadi poros sendiri, dan KIB begitu. Berarti 4 dong? Iya kan saya bilang lebih dari 2. Iya lebih dari 2. Atau terjadi KIB ini akan menjadi satu kumpulan untuk kemudian akan secara real praktiknya mungkin akan lain ceritanya gitu ya. Oke. Jadi begitu peran kingmaker yang ada karena banyaknya kingmaker dan queenmaker. Nah, bahkan bacaannya itu nggak cukup 2 calon presiden kita 2024, jadi bisa lebih dari 2 ya. Nah, saya ingin segmen ini kita ingin membahas soal begini. Nasdem ini kan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Tadi disebutkan Pak Jokowi itu
menjadi salah satu kingmaker. Ya meskipun sekarang Pak Surya Paloh itu menjadi salah satu the real kingmaker hari ini, ya meskipun itu pengaruhnya cuma di internal ini. Tapi kan keputusan ini pasti ada harganya juga, pasti ada resiko yang bisa saja, dan itu saya kira Nasdem, tadi Mas Firman bilang pasti Nasdem siap menerima resiko itu. Resiko apa yang akan dihadapi oleh Nasdem? Terutama berkaitan dengan keberadaan mereka di koalisi pemerintahan kalau Pak Jokowi tadi kingmaker lintas partai. Ini dengan keluarnya Nasdem maju sendiri itu kan berarti sudah keluar dari mungkin saja pembicaraan internal koalisi dan lain sebagainya. Bagaimana Nasdem? Iya, saya melihatnya begini, meskipun konon katanya komunikasi dengan Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dengan Pak Surya ini baik-baik saja gitu ya. Bahkan sempat menanyakan, ingin tahu komentar Pak Jokowi begitu kan. Dan politisi itu kan kalau ditanyakan bagaimana hubungan, semua jawabannya padahal semuanya baik-baik saja. Padahal sudah berantakan di dalam rumah ya. Tapi di permukaan kelihatan baik-baik saja. Saya kira tetap ada rasa merasa ditinggal, maksudnya dalam pengertian ini tidak sesuai dengan keinginan saya gitu, Pak Jokowi ya, sebagai kingmaker tadi gitu kan. Dan dia sudah berharap banyak peta yang dia bangun atau puzzle yang dia bangun tuh akan seperti itu gitu kan. Tapi kemudian kan berbeda gitu ya. Nah kita diuji, nah di sini sebenarnya Pak Jokowi diuji gitu. Apakah memang dia bisa menempatkan kepentingan pemerintah atau negara itu di luar kepentingan politik elektoral gitu ya, atau tidak gitu. Di satu sisi ini memang sepintas memang ini bisa menjadi alasan untuk melakukan pergeseran di kabinet gitu, dan Nasdem sendiri sudah paham itu dan sebetulnya sudah pasrah. Kan sudah ada statement juga dari elit, ini kan hak prerogatif presiden, kalau memang mau dilanjutkan kita siap, dihentikan kita siap. Nah tapi ini kan kembali ke Pak Jokowinya sebetulnya. Ini bola ini sebenarnya ada di Pak Jokowi begitu. Ya kewenangan. Tapi menurut Anda kalau dari sisi Nasdemnya sendiri? Ini udah jadi sekali lagi ya, ini hitung-hitungan seorang politisi kawakan selevel Pak Surya Paloh dan juga pebisnis ulung yang harus bisa baca peta gitu kan. Dia tidak mungkin menjadi pebisnis ulung kalau bacaannya kurang canggih gitu kan. Ya, saya kira semua sudah ada opsi-opsinya dan juga konsekuensinya, dan bagaimana jalan keluarnya sudah dibaca lah. Gitu. Artinya tetap saya kira pada akhirnya yang sekarang menjadi fokus partai dan juga Pak Surya Paloh itu tidak terlalu mempertahankan diri di kabinet. Oh gitu. Artinya kalau nanti menteri-menteri Nasdem dari kabinet Jokowi ini dikeluarkan, dan mereka akan ya udah ini konsekuensi gitu. Dia akan terima itu. Akan terima. Nggak akan ada perlawanan. Nggak akan ada perlawanan. Oh gitu ya. Iya. Yakin tuh ya. Oke. Malah lebih fokus. Oh gitu ya. Lebih fokus memenangkan calon presidennya. Nah ya, Mas Firman. Tadi di awal kita sudah bahas soal dengan keputusan Nasdem ini pasti mereka udah hitung di wilayah mana mereka akan hilang dan wilayah mana mereka dapat. Artinya dari sisi manfaat elektoral ya, mereka udah baca itu. Ya, mungkin hilang di Indonesia bagian timur, lalu kemudian mereka akan dapat di Indonesia bagian barat. Itu baca-bacaan. Lalu kemudian kalau karena mereka menjadi bagian dari koalisi sekarang dan ternyata mereka keluar dari katakanlah skenario yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi sebagai salah satu kingmaker tadi, kemungkinan mereka juga siap menerima resiko untuk keluar dari kabinet. Lalu apalagi yang kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh Partai Nasdem dengan pilihan mereka ini? Iya, sebelum ke sana boleh nggak saya komentar tadi? Kira-kira iming-iming tadi. Ya. Boleh. Saya melihat PKS ini masih agak ideologis ya. Dalam pengertian juga mungkin tidak sepragmatis yang lain begitu ya. Sehingga pemerintah kalau mau nawarin ke PKS pun khawatir ini ditolak ini kan, jadi memalukan gitu kan. Dan ini kan tanggung sudah
8 tahun oposisi, tinggal 2 tahun lagi dan peluang itu besar, masa dia mau berantakin itu semua? Jadi saya kira tawaran-tawaran itu lebih pada akhirnya memperkuat posisi koalisi lah untuk menjaga terus sampai 2023. Tapi untuk ditawarkan ke Nasdem, ke Demokrat atau PKS, saya kira agak sulit itu ya. Apalagi juga kemudian kenapa KPK ini sedapat mungkin, manuver KPK ini sedapat mungkin ditahan sampai 2023, karena 2023 itu dianggap itu akan memperkuat posisi siapapun yang sudah jadi cawapres atau capres. Dan di titik itulah sebetulnya juga kedudukan presiden itu juga akan mulai lambat tapi pasti turun. Karena capres-cawapres itu sudah sulit digugat begitu ya, sehingga KPK pun udah harus siap-siap SP3 misalnya kan. Presiden pun sebenarnya sudah mulai kehilangan ini grabnya ya, daya cengkramnya gitu, karena ya tadi dia sudah akan segera berhenti dan capres sudah jadi gitu kan. Nah, ada kemungkinan tadi saya setuju bahwa ini akan menjadi semakin liar begitu ya di periode 2023 nanti begitu. Oh gitu ya, sahabat RKN dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung diskusi, karena menariknya diskusi kita ini nggak terasa 1,5 jam sudah mau berakhir, dan kita ini sudah ada di segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin membahas dengan dideklarasikannya Anies ini. Pertanyaannya, ini cebong versus kadrun ini akan berlanjut lagi nggak di pemilu 2024 ini? Karena ada kekhawatiran dengan pengalaman pilkada di DKI Jakarta, lalu kemudian lanjut pemilu 2019 yang lalu, ini kan pembelahan di tengah masyarakat kita dengan dua istilahnya itu ya, dua identitas baru yang disematkan itu secara sosial, ini kan luar biasa. Nah, bagaimana Mas Firman melihat di pemilu 2024 nanti jika Anies ini akan bertarung lagi? Bukan bertarung lagi, akan ikut bertarung di Pilpres. Iya, dulu kan yang betul-betul sebagai simbol itu kan Pak Prabowo versus Pak Jokowi ya. Itu di Pilpresnya. Di Pilpresnya gitu ya, di Pilpresnya ini. Nah, ini kan dan itu kemudian membuat pengkubuan menjadi sangat strict begitu ya, sangat strict, dan jangan juga menjadi sangat solid di antara dua kubu itu. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya lebih cair nih, Bang. Artinya Pak Jokowinya juga sudah tidak ada, tapi memang ada Pak Ganjar di situ, mungkin akan jadi suksesor dia gitu ya. Tapi kan yang lain-lain sudah terpecah belah. Pak Prabowo yang dulu menjadi simbol kadrun katakanlah begitu, sekarang malah bergabung dengan PKB. Ya, yang karakter Islamnya itu lebih nasionalistik ya, lebih nasionalistik, sehingga itu akan lepas karakteristik kadrunnya dari Pak Jokowi, dan PKB pun saya kira nggak bisa langsung menjadi kadrun gitu kan, meskipun dia mendukung Pak Prabowo. Di sisi lain Anies ini kan pernah menjadi pendukung sejati Pak Jokowi dan masih bersahabat konon katanya ya, meskipun pernah juga dipecat oleh beliau begitu ya. Tapi kan 2017 itulah kemudian menyebabkan dia menjadi identik juga dengan kadrun. Tapi kan dia berdekatan sekarang dengan Surya Paloh, begitu kan. Sehingga itu juga mungkin akan memblurkan citra itu begitu kan. Nah, sementara ada kepentingan lain, gerbong yang lain ini, ada P3, ada Golkar, ada PAN gitu kan. Nah, ini apa nih, kadrun kecebong-cebongan atau cebong kadrun-kadrunan? Ini jadi ada varian baru begitu kan. Jadi saya kira ini akan dengan sendirinya akan mencair gitu ya, akan mencair. Tapi sampai nanti finalnya di 2023 siapa yang akan maju, itu masih akan ada komentar-komentar kadrun versus cebong itu gitu. Tapi seberapa kuat menurut? Saya kira ini akan tinggal komentar-komentar sinis di level grassroots saja lah, tapi di level atas saya kira tidak akan terlalu signifikan gitu. Mas Firman, ini kita ini kan memang mau nggak mau kita mesti bicarakan ini gitu ya, karena kalau isu agama itu dimainkan,
itu pasti pembelahan di masyarakat kita akan makin besar gitu ya. Dan Pilkada Jakarta itu harus diakui itu menyimpan luka. Pilpres yang lalu itu juga masih menyimpan luka. Dan luka ini belum sembuh. Nah, tadi dibilang bahwa ini bagus juga Nasdem mendukung Anies gitu ya. Karena Nasdem partai nasionalis, lalu kemudian ini bisa membuat Anies ini juga bersih dari isu kadrun itu misalnya, atau memainkan isu agama gitu. Nah, tapi menurut Anda di pemilu 2024 isu ini akan ada lagi atau enggak gitu? Ya. Dan yakin nggak Anies tidak akan memainkan isu itu di 2024? Ya, saya kira kita semua banyak belajar ya, termasuk juga elit gitu. Apalagi Pak Anies, karena Anies ini dia kan dia itu coba untuk jual ide nih, dan idenya apa yang sudah dia lakukan di Jakarta gitu. Kalau kemudian nanti isunya terkait lagi dengan masalah kadrun dan cebong, kekhawatirannya ide-ide besar dari Anies, ide-ide besar dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo itu akan lenyap ditelan lautan kecebongan dan kekadrunan itu. Ini akan setback sekali. Harusnya 2024 ini betul-betul kita melihat sosok calon presiden yang betul-betul bisa menjual ide. Betul. Yang menyebabkan Indonesia itu bisa semakin bersaing di level global. Karena tantangan kita ke depan itu juga tantangan yang bersifat global gitu ya. Nah, jadi memang di sini kuncinya kembali user ini harus betul-betul sama-sama kita cermati, sama-sama kita perangi begitu ya, sehingga upaya-upaya untuk lagi-lagi memanfaatkan itu baik langsung maupun tidak itu bisa dicegah begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya calon-calon presiden siapapun yang menjadi calon presiden di 2024 ini itu terhindar dari memanfaatkan isu agama? Gimana caranya? Saya kira ini kalau ada satu kampanye besar di antara mereka, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, dalam setiap kesempatan, apakah itu sama-sama deklarasi nggak hanya pemilu bersih, tapi pemilu tanpa kadrun dan cebong, misalnya begitu, dan dalam setiap kampanye selalu memesankan itu, dan itu dipatuhi oleh seluruh jajaran tim pemenangan secara komit, dan juga Bawaslu juga bermain gitu ya. Saya kira sebetulnya bisa. Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Anda optimis itu bisa? Tidak terlalu optimis banget. Ya, tapi kan Machiavellian nih kadang-kadang kan. Tapi harus ada solusi kan. Harus ada ya. Harus ada solusi gitu.